Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kebijakan moneter. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Ica Putri Melani, NIM 1095. Yang kedua ada Ninde Hoirinita Ulfa, NIM 1100. Yang ketiga ada Ade Aridia Ratri, NIM 1102. Dan yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Nur Hidayat dengan NIM 1103. Dan yang terakhir ada Marhamah dengan NIM 1129. Jadi di sini kita mengangkat jurnal dari Sambis atau Seminar Bisnis Manajemen Magister Manajemen pada tahun 2019 dengan judul Jurnal Membangun Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing. Nah, artikel yang kami angkat yaitu mengenai peranan kebijakan moneter mengendalikan suku bunga dan inflasi serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Asia, yaitu Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, latar belakang dari jurnal ini adalah pertumbuhan ekonomi dari 4 negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari mekanisme kebijakan moneter yang diambil masing-masing negara. Penerapan kebijakan diberikan kepada lembaga yang akan bertanggung jawab mengambil kebijakan pengaturan suku bunga dan pengendalian tingkat inflasi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Penjagaan kestabilan ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di mana dua faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah suku bunga dan inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdapat suku bunga, perbankan, dan lembaga keuangan, di mana dalam mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi, setiap negara memiliki lembaga yang akan menentukan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Secara umum, lembaga yang mengatur kebijakan pengaturan suku bunga, pengawasan perbankan, dan lembaga keuangan lainnya adalah bank sentral di masing-masing setiap negara. Tetapi ada juga beberapa negara yang membentuk lembaga independen lainnya untuk membantu bank sentral negaranya dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan, lembaga keuangan non-bank. Semua lembaga tersebut menjalin koordinasi yang baik supaya setiap kebijakan yang diambil tetap berkaitan dan memiliki satu tujuan yang akan menstabilkan perekonomian dan meningkatkan kemakmuran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis data. Kenapa sih data itu harus dianalisis? Jadi, analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan tingkat suku bunga dan harga terhadap inflasi. Perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi perubahan tingkat investasi. Sedangkan konsumsi atau permintaan yang semakin tinggi terhadap suatu barang dapat meningkatkan harga barang tersebut. Sehingga apabila harga naik secara terus-menerus dapat menyebabkan inflasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Asia, yaitu Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data panel dari tahun 2013 hingga 2017 yang dikutip dari data World Bank atau World Development Indicators. Suku bunga dalam penelitian ini adalah real interest rate. Inflasi dalam penelitian ini yaitu consumer price dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pengolahan data 5 tahun ini dilakukan untuk melihat pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara tersebut. Data pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap negara tersebut kemudian dianalisis melalui data GDP atau Gross Domestic Product. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
kesimpulan. Kesimpulan dari paparan materi yaitu 1. Metode analisis yang digunakan adalah metode estimasi Kumon efek yang terbaik. 2. Suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Asia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Ketiga, inflasi memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Asia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia dalam 5 tahun mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.